Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bertemu lagi bersama saya Dadang. Di video kali ini kita masuk ke fungsi dari gerakan-gerakan dari jurus ketiga dalam bela diri bongkar kandang, yaitu adalah tancap. Oke. Sebelum mulai kita latihan, untuk tutorialnya ada baiknya kita membaca doa, diteruskan dengan pemanasan. Baik, sekarang kita coba bahas di jurus ketiga ya. Perhatikan teman-teman, perhatikan gerak-gerak tangannya. Pukul, pukul, tangkap. Ya, posisi tangkapnya teman. Ya, ini tangannya buka. Ya, posisi tangannya lihat sebelahnya. Jadi membentuk letter L seperti ini. Ya, nah, seperti ini. Ke depan. Posisi kuda-kudanya rendah. Kemudian tarik. Posisi ketiga, jadi tangan kanannya ada posisi di bawah, karena dia mau melakukan namanya sabetan. Tarik bawah, badannya di belakang, sabet. Ya, ulangi lagi ya. Tarik tangannya ke belakang. Kenapa? Biar ada namanya power tenaga yang kuat. Terus sabet. Ya, tetap dari sabet. Itu namanya kancing. Cara pengambilan kancing, teman-teman lihat tangannya, ya. Usahakan membentuk siku 3 di sini. Cara pengambilannya, angkat tangannya ke atas, turunkan dengan keras. Tarik. Ya, tangannya tarik. Seperti ini posisinya. Tarik ke belakang, kemudian fatal. Ya, ini namanya fatal. Jadi kancing, tarik, lihat tangan belakangnya, tarik mundur dulu, badannya mulai ke belakang, fatal ke depan. Nah, ketika melakukan fatal di sini, usahakan tangannya nggak lurus ke depan ya, nggak lurus ya, tapi agak sedikit ada sikunya kelihatan. Ini membentuk siku 3, membentuk letter L sedikit ya. Nah, seperti ini. Jadi tangannya bagian bawah ini. Sasaran mana? Sasarannya ke bagian wajah musuh, ya, ke bagian musuh rahang bawahnya. Seperti ini. Ini namanya fatal. Paham ya? Oke. Selanjutnya, tadi namanya fatal. Selesai dari fatal, itu kita lakukan namanya sabet lagi 2 kali. Sabet, mundurkan badannya. Ya, pandangannya tetap ke bagian depan. Yang nyangkut tangan di bagian bawah. Sabet. Ya. Pukul yang keras. Pukul 2 kali. Baru sabet di bagian belakang. Sabet. Ya. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan praktek ya. Fungsi dari gerakan-gerakan dari jurus ketiga, yaitu adalah tancap. Ya. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang jurusnya, ya. Sekarang kita belajar dari fungsi gerak-gerakan jurus 3. Misalnya di hadapan kita adalah musuh, anggaplah ini adalah begal atau pencopet yang menodongkan pisau, sekarang pukul. Lihat pemirsa sekalian, teman-teman, di jurus ketiga itu ada yang kita bahas di jurus sebelumnya, ada jurus 2 namanya pukul, tangkap, gitu ya. Apa fungsi dari pukul, tangkap? Coba ulang lagi. Pukul yang keras. Perhatikan di sini teman-teman. Ya, kita menangkap tangannya di bagian pergelangan tangannya, musuhnya. Ya, kita tangkap. Kemudian di jurus ketiga ada namanya pukul, tangkap, tarik. Ya, tarik. Kita tarik tangannya. Nah, seperti ini. Ya, kita tarik. Ada lagi jurus ketiga namanya sabet. Ya, kita tarik kemudian turun dengan namanya sabet. Ya, ini sabet nih. Sabet ke bagian punggung belakang. Gitu ya. Kita coba sekali lagi.
Ya, jadi penggunaan tadi itu pukul tangkap, paham teman-teman ya. Tarik, sabet. Ya, sabetnya itu sasarannya ke bagian luar dari bulu hati ya. Nah, itu untuk di luar. Bisa kok kalau sabet ini kita pakai untuk memukul di bagian dada lawan di bagian dalam, bisa ya. Jadi ada dua cara, bisa dapat dilakukan di bagian luar ya, di bagian luar. Bisa juga kita menggunakan sabut di bagian dalam, bisa dua pun. Tapi di sini kita perlu harus hati-hati ketika kita melakukan sabut di bagian dalam, perlu hati-hati di sini karena ini sangatlah berbahaya ya. Bisa saja nanti musuh langsung menyerang kita di bagian dalam, ini perlu hati-hati ya. Coba kita akan praktek bagaimana kalau kita mengambil sini. Oke, perhatikan lihat. Buat sekarang pukul. Nah ini, lihat perhatikan teman-teman ya. Ulang, keras. Hei, lihat posisinya ya. Jadi posisi badan kita itu agak miring, ya, gorengnya miring. Nah, ketika kita menyabet, ketika kita menangkap itu bersamaan dengan sabetannya, lihat posisinya. Jadi kita serangannya ke bagian ketiaknya, ke bagian hulu hati, ya, bagian mulut. Ulang sekali. Itu sabet seperti ini. Tarik tangan ke atas ya, tangan dari ke atas, sabet seperti ini. Itu bagian dalam, sekarang bagian luarnya. Sabetnya bagian luarnya. Sekarang sabet. Nah, pukul. Ya, kalau kita menyambut di bagian luar berarti kaki kirinya maju ke depan, badannya menghadap ke depan. Ya. Pukul. Ya, posisinya. Tuh, tangan tangkap. Ya, tangannya tangkap. Tangannya ini barengan dengan sabetannya ke bagian perutnya. Ya. Ulang lagi. Hop. Ha. Lihat sabetnya. Ya. Ha. Itu bagian di atasnya ya. Boleh sasaran ke bagian ulu dada, boleh bagian di atas dada, terserah ya. Yang jelas sabetannya harus bertenaga. Pause lagi. Lihat tangannya, tuh digolengan. Hop. Ha. Ya, ini posisinya. Oke, tadi fungsi dari sabet. Sekarang ini jenis ketiga namanya kancing. Ya, kancing tarik seperti ini ya. Tentu seperti ini. Tuh, tarik, kancing ya. Di jurus ketiga, tarik, kancing, terus tarik. Apa fungsinya? Kita akan bahas sini. Semisalnya ada musuh yang menusukkan kita dengan pisau. Coba pukul, tusuk. Bisa? Coba. Lihat. Cara pengambilannya itu kita berlari di bagian luar. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini posisi teman-teman ya. Jadi kita nggak usah masuk bagian dalam karena berbahaya. Ambilnya di bagian luar, ya. Ulang sekali lagi. Ha, lihat posisinya tangannya, kancing. Jadi tangan musuhnya kita taruh di bagian perut. Nah, seperti ini, ya. Ha, lihat, tekan seperti ini. Tuh, ya. Seandainya misalnya musuhnya megang tangan kita, pegang tangannya. Nah, dia menepis seperti ini, kita bisa menggunakan namanya gedor. Lihat posisi tangannya. Tuh. Ya. Ha. Ya. Jadi tangannya jangan dilepas teman-teman, berbahaya. Kalau tangan sendiri dilepas, jadi seperti pegang tangan seperti ini. Ya. Ya. Kita coba sekali lagi. Pukul. Hop. Hati-hati, ya. Teman-teman harus menguasai namanya golengan. Karena ini sangat berbahaya ya. Kalau kita lambat goleng sedikit, maka kita akan terkena namanya senjata tajam tadi. Oh, sekali lagi. Ha, ya, nampak. Ha, tertangkap seperti ini. Kancing. Ya. Ini untuk pengambilan di bagian luar, ya. Kita kancing, ya. Langsung aja kita gedor. Pisaunya masih di situ teman ya. Jadi cara pengambilannya itu jangan seperti ini tangannya. Ini salah seperti ini. Tapi pengambil di bagian pergelangan tangannya. Ya, karena ini adalah pisau.
kancing, ya, bisa kita langsung gedor. Ha, gitu ya. Ha, kalau misalnya ingin jatuhkan boleh. Kalau kita ingin jatuhkan langsung aja kaki masuk sini. Tuh, seperti ini. Ya. Ha. Nah. Ya, itu cara kancing tadi ya, teman-teman ya. Cara kancing bisa melepaskannya. Paham teman-teman? Jadi yang lebih aman itu ketika kita menyerang dengan kancingan, kalau bisa di bagian luar karena lebih aman, gitu ya. Oke, tadi bagian kancingan. Bagaimana selanjutnya tentang fungsi? Tarik, ya. Sabet, sabet sama teman-teman ya. Hotau, ada namanya hotau ya, di jurus ketiga ya. Jadi apa tadi? Pukul, kancing, tarik, ada namanya hotau. Apa fungsi dari hotau? Baik, kita coba. Anggap ini musuh. Sekarang musuhnya coba mukul ke depan. Nah, ini hotau. Ya, jadi ketika kita menghotau, tangan sebelah kanannya ini menangkis, ya, dan tangan kiri ini muncul ke bagian kepalanya, seperti itu ya. Kemudian lagi, pukul, nah, atau seperti ini. Oke, seandainya itu memukul, coba pukul, nah, kita bisa langsung gedor seperti ini. Ha, ya, kita gedor bagian dari situnya. Wow. Ha, ya, benar di kepala. Oke, itu tadi ya fungsi dari jurus ketiga. Jadi ada namanya pukul, tangkap, sabet sudah, kancing, tarik sudah ya, hotau tadi sudah ya. Nah, sabet sama. Nah, itulah fungsi-fungsi dari jurus bela dari baik si bongkar kandang ditancap, ya. Insyaallah kita akan kembali di video selanjutnya. Ya. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe yang banyak biar video kita bisa terus berkembang. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Saya Yedi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.